Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Pak Fadli. Semoga anak-anakku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pelajaran yang kedua ini, materi yang kita bahas adalah tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tugas pokok, yaitu menyeru umatnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengerjakan tugas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan pedoman yang termuat di dalam kitab suci Al-Quran yang telah diberikan kepada nabi dan rasul. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk kepribadian Nabi Muhammad SAW, nanti yang kita bahas ada 3 poin. Yang pertama tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam atau sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti yang ketiga adalah tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Untuk materi kali ini yang kita bahas terlebih dahulu adalah tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik, yang pertama Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kita memahami bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul yang mana telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 45-46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Yang artinya, hai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa tugas Nabi Muhammad SAW atau tugas yang diemban Nabi Muhammad SAW ini ada 5. Yang pertama syahidan, yang kedua mubasyiron, yang ketiga nadhiron, yang keempat da'iyan ilallah, yang kelima sirajan muniron. Kemudian apa itu dari arti syahidan? Syahidan artinya menjadi saksi. Maksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi saksi bagi seluruh umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir kelak. Kemudian yang mubasyiron. Mubasyiron ini artinya pemberi kabar gembira. Maksudnya apa? Kabar gembira di sini ditujukan kepada umat Islam yang beriman, kepada orang-orang yang beriman, kepada umat yang beriman, bahwa mereka akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang nadhiron. Apa itu dari arti nadhiron? Nadhiron artinya pemberi peringatan. Maksudnya peringatan ini juga ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT apabila tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulnya. Kemudian yang keempat da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah artinya adalah penyeru agama Allah.
Lah, Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah untuk menyeru umatnya agar mau memeluk agama Islam. Selanjutnya, yang terakhir, sirajan muniron. Sirajan muniron artinya cahaya yang menerangi. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangi umatnya, untuk menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam, yang dulunya tidak tahu haram halal, ya. Dengan adanya Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengenal mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus Nabi lagi. Dengan demikian, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini berlaku hingga akhir zaman, serta untuk semua umat manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutusmu, Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW merupakan tugas yang berat. Nabi Muhammad SAW mengerjakan tugas tersebut dengan kesabaran, keteguhan, kesungguhan, dan ketabahan yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho serta kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW, hingga dakwah beliau ini betul-betul tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi sampai seluruh dunia hingga saat ini. Baik, untuk materi yang kita bahas saat ini mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap anak-anakku semuanya jaga kesehatan. Jangan lupa sering rajin untuk cuci tangan.